buat Pak Ustadz Nah, aja. ya. Ya Allah. Tujuannya dua, mawadah waroh. Nah, mawadah ini identik dengan spiritual. You understand? Yes. Maksudnya sering diajak bapak yang di rumah pernah jadi imam di rumah nggak? Pernah jadi di rumah? Nah itu tujuannya dua. Makanya kalau di rumah, kalau pemimpin yang baik ngajak ibadah. Yeah. Insya Allah mudah-mudahan. Dua saja, mawadah. Mawadah warohmah. Berarti tujuan menikah itu adalah mawadah warohmah. Biar tentram juga. Biar Hidupnya. tenang juga. Iya. Biar matanya nggak jelalatan. Iya. Biar matanya nggak pelolotan. Begono. Ya Allahu Akbar. Ya udahlah pokoknya tetap jangan kemana-mana. Pemirsa di rumah tetap di Membuka Hari. Insya Allah berkah. Pak Ustadz tadi ibunya itu cerita sama Isan. Dia cerita katanya gini loh Pak Ustadz. Dia ini punya anak, ya. Anaknya ini udah menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ya. Tapi anaknya ini kan tinggalnya di luar kota nih Pak Ustadz. Jadi jarang-jarang ngunjungin dia. Padahal kan setahu saya yang namanya seorang anak itu dia masih punya kewajiban untuk membahagiakan ibunya gitu kan. Ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi kalau seorang laki-laki apabila sudah mempunyai istri, itu wajibnya adalah kepada ibu istri. Kalau istri kan sudah taat kepada suami, makanya surga ibu ada di suami. Nah suaminya itu antara mertua dan orang tua sendiri itu wajib taat. Tuh makanya pilih istri apa pilih ibu? Seorang laki-laki ya pilih ibu. Karena apa? Istri sudah ngikut. Ya Allah. Alhamdulillah. Allah jelasin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Tahu wanita, Bu? Tahu. Apaan? Wanita itu wani ditata, ya nggak? Allah ya Karim, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz kan ada yang bukan orang Jawa, wani ditata itu apa artinya? Ya maksudnya apa? Berani diatur sama suami. Berani diatur. Biar jadi istri yang soleh. Nah, wasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Wanita yang soleh, yang pertama qanitatun taat ama suami. Yang kedua hafidhatullah dan menjaga kehormatan buat suami. Kalau lagi nyari nafkah tuh seperti itu Bu. You understand? Jadi jawabannya adalah ketika seorang suami memilih istri atau ibu, jelas milih ibu. Paham nggak Bu? Sekarang udah paham? Karena istri ngikut suami. Nah, tuh istri ngikut suami. Ini ibu ada mau nanya mungkin kira-kira di sini. Itu tadi penjelasannya kan udah panjang nih. Kira-kira ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya nggak? Kurang ramai yang angkat tangan, saya mau lihat. Ada yang mau bertanya nggak? Kurang semangat sekali lagi. Ada yang mau bertanya tidak sama Pak Ustadz? Wah, ini luar biasa gitu dong. Baru semangat namanya. Itu baru saya senang namanya. Oke, ini saya lihat-lihat. Kira-kira mungkin ibu yang ini kayaknya. Dia udah cantik, di sini udah pakai anting-anting. Anting-anting sekarang taruh di sini ya Bu ya? Oh salah ya. Oh lagi musim. Salah Pak Ustadz. Mohon maaf. Oke, Bu. Ibu yang bertanya ya? Ya di sini Ibu boleh berdiri Bu. Perkenalkan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majlis Ta'lim. Nama saya Ibu Neng dari Majlis Ta'lim Al-Istiqomah dari Bogor. Pak Ustadz, saya mau bertanya boleh nggak? Insya Allah boleh. Tapi
Saya grogi nih Pak Ustadz. Alah biasa, Mama kalau baru pertama kan grogi. Dekat nih sama Bang Ihsan. Ya Allah. Kirain Ustadz grogi juga. sama saya. Ya Allah. Pertanyaan saya Pak Ustadz. Ya. Saya udah berumah tangga. Saya udah punya anak 3. Heeh. Yang saya itu Pak Ustadz, suami saya itu, mertua saya ikut sama saya. Terus yang saya pertanyakan, suami saya itu selalu mertua saya itu selalu ikut campur dalam masalah keluarga saya. Terutama suami saya selalu ditekan oleh mertua saya. Berarti ditekan gini-gini, Bu? Enggak. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana apakah mendahulukan istri, apakah mendahulukan ibu suami saya ataupun mertua saya? Karena hidup saya itu selalu, mertua saya itu selalu ikut campur dalam keluarga saya. Terus bagaimana nih Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, apakah suami saya itu, apakah saya memilih istri, apakah mertua saya itu suami saya? Itu iya, Bu. pertanyaannya Pak Itu Ustadz. ya Bu, dari tadi Bu ngomong ini pertanyaannya kagak kelar-kelar ya. Bu. Pertanyaannya memilih istri, apa memilih apa tadi? Itu dia Orang tua, pertanyaannya dia. suami saya itu. Oh, suaminya maksudnya. Ya, karena mertua saya itu selalu Selalu ikut ngatur-ngatur, campur dalam ikut keluarga campur. saya. Nah, pertanyaannya itu tadi rumahnya siapa itu? Rumah saya. Oh, rumahnya Ya. Ibu ya. Ya. Sip. Nah itu Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan Ya. dari saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Neng ya? Bu Neng, Neng. Kan ada Neng ya nggak? Neng kan begitu ya? Kayak lagu Pak Ustadz. Hah? Neng, 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 neng. Jadi Oke. begini, suaminya itu sudah punya rumah. Tetapi orang tuanya nempatin di rumahnya anaknya. Nah kemudian apakah suaminya ibu milih istri apa milih ibu? Ya milih ibu lah. Ya, milih ibu karena apa? Seorang suami adalah mengayomi kedua orang tua. Ya, mengayomi kedua orang Tua. Nah, sedangkan suami harus juga ngayomi dengan istrinya. Nah, istrinya karena apa? Sudah nyambung dalam family ya. Family, Understand? oke. Dalam keluarga ya. Oke. Itu namanya sudah kewajiban dari seorang suami. Nah, orang suami itu memuliakan kepada orang tua, baik ibu maupun bapak. Sampai makan pun juga kalau bisa dianterin. Gitu. Nah, kewajiban orang tua terhadap anak kan ada. Wa ayyuzawwijau idza adzroka, menikahkan anaknya apabila sudah mampu. Anaknya kalau belum mampu ya dipaksain kudu puasa. Puasa kagak mampu. Ya Allah. Ini kan kadang-kadang kalau belum mampu kan macam-macam ya. Itu cara menghindari apa? Pakai olahraga juga boleh. Ya kan? Biar maksudnya apa? Biar nggak nafsu. Manusia kan dasarnya adalah nafsu. Ya, zuinal insan hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan nafsu. Begitu kira-kira, Bu. Terus Pak Ustadz nih kira-kira ibu ini harus bersikap seperti apa nih? Nah, ibunya harus seorang istri harus taat kepada suami. Kata Rasulullah, idza amartaha atu'atka. Ketika disuruh sama suaminya kudunu selagi agama tidak itu loh. Karena apa? Taatnya dalam arti untuk kebenaran. Tuh. Itu Ibu, sudah jelas ya Bu ya? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh intinya mah tetap harus nurut atulah sama suami. Oke kalau gitu Pak Ustadz tadi kan udah dikasih tahu nih ibunya intinya tetap harus nurut sama suami ya Pak Ustadz Ya, ya. Ya mudah-mudahan aja lah. Ada kan ini intinya dari hari ini adalah kita itu yang namanya istri itu harus nurutnya sama suami. Suami itu harus nurutnya sama ibunya. Karena kalau istri yang melarang suami nurut sama ibu itu artinya istri yang durhaka. Gitu ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk semua ibu-ibu yang hadir hari ini. Dan juga terima kasih banyak juga buat pemirsa di rumah. Besok tetap ada kita di Membuka Hari. Insya Allah berkah.